Halo teman-teman, balik lagi sama saya di segmen Ups Gatel. Garuko. Nah, ini saya masih sendirian karena memang tidak ada backup lagi yang bisa menemani saya di sebelah. Cuman di episode kali ini sebelumnya saya mengucapin dulu semoga teman-teman yang di rumah masih pada sehat-sehat, dan sekarang juga yang kita tahu fenomenanya lagi kenceng banget yang namanya Omicron ya. Lagi rame di Bandung tuh, lagi kasusnya lagi naik banget. Kayak lingkungan dekat saya juga udah banyak banget. Kebetulan juga saya seminggu kemarin positif dan ya ngerasain yang namanya pertama kali lah dari 2 tahun sekian ini, baru pertama dapat ngerasain yang namanya COVID. Itu kayak tenggorokan sakit banget, batuk sakit banget, demam dan lain-lain. Ya, semoga teman-teman kalaupun memang ada yang positif tidak mengalami gejala itu. Nah, di Ups Gatel kali ini kita ada 5 berita yang mau kita bacain. Yang pertama itu ada tentang AMD yang bakal nyaingin Gen 12-nya Intel. Meskipun sebenarnya Intel udah mau ngeluarin lagi Gen 13 dan gen-gen selanjutnya. Terus di berita kedua kita ada Lost Ark yang melewati CSGO dan Dota 2 di urutan di Steam. Ini memang game yang lagi rame banget. Yang ketiga itu ada rumor tentang Nvidia RTX 3050 8GB dan berubah dari segi dayanya, dan mungkin nanti bakal nge-boost dari performance-nya. Terus yang keempat ada masih relate ke berita yang pertama, Intel Next Gen desktop CPU confirm itu bakal rilis yang Gen 13, 14, bahkan 15 sampai Gen 16 di 2025. Dan yang terakhir, ini game yang masih jadi favoritnya para gamer konsol, Horizon Forbidden West. Jadi dia sequel dari si Horizon Zero Dawn. Nah, ini bakal kita bahas gimana reviewnya dari para peliput atau media-media yang udah ada ngasih review ya. Oke, di berita pertama, saingan Intel Gen 12 CPU AMD Ryzen 7000 atau Zen 4 akan segera rilis dalam waktu dekat. Setelah perang CPU antar Intel dan AMD mulai memanas sejak generasi 12 Intel rilis, yang sebelumnya market didominasi sama AMD ya, yang kita tahu. Terus AMD nampak ingin kalah tengah persiapan produk baru untuk jangkau pasarnya. Salah satu CPU yang baru akan rilis tahun ini itu adalah Ryzen 7000 Z4. Nah, motherboard yang akan didukung itu ada nanti AM5 dengan DDR5, dan itu sebenarnya untuk AM5 sendiri dalam jangka waktu dekat ini atau sebulan atau 2 bulan lagi udah bakal rilis. Ini kita ngelansir dari Greymon 55 atau Greymon 55. Dia nge-tweet kalau CPU AMD Ryzen 7 Zen 4 akan rilis kuartal ketiga tahun 2022. Ya, ini antara bulan Juli sampai September 2022. Nah, sebenarnya si leaker dari si Greymon ini juga katanya menyebutkan kalau akan dipamerkan di Computex 2022. Nanti akan dimulai di Mei 2022 lah. Teman-teman nanti bisa lihat liputannya. Nah, bersama dengan perilisan AMD Ryzen 7000 Zen 4 yang lebih awal, Greymon 55 juga mengatakan bahwa motherboard AM akan diproduksi waktu dekat. Nah, ini yang tadi disampaikan. Nah, sebenarnya kita ngebahas dari AM5 atau misalkan Zen 4, banyak yang bilang ini core-nya bakal lebih gede lagi dari yang sekarang. Kan kalau kita tahu untuk si i3, i5, i7, i9 si Intel itu dengan base clock-nya untuk i3 itu di 4 ya base clock-nya. Nah, katanya sih untuk si AMD Zen 4 itu bakal lebih gede, lebih naik lagi. Dan kalau kita sekarang lihat benchmark ya, kita nge-refer dari si Optium Tech ya, teman-teman bisa lihat di video ini. Nah, si Optium Tech itu kan udah ngelakuin benchmark di mana sebenarnya Gen 12 ini memang udah compete banget untuk beberapa benchmark kayak di Cinebench, kayak V-Ray 5 dan lain-lain, itu udah di atas Ryzen secara keseluruhan dari Intel i5-nya di Gen 12. Nah, sedangkan untuk AMD seri 3600 dan 5600 memang masih di atas Intel i3 Gen 12. Cuman dengan harga dan power consumption yang lebih hemat, si Intel ini jadi opsi pertama customer untuk kondisi sekarang gitu, dengan harga yang mungkin untuk harga yang DDR5-nya masih tinggi ya. Teman-teman juga masih bisa tahu harga di pasaran buat RAM-nya sendiri 3 jutaan gitu. Untuk motherboard-nya sendiri buat DDR5 itu 5 jutaan. Mungkin lebih gede. Nah, mungkin yang kita harapkan nantinya setelah ada Ryzen ini, kan kita tahu Ryzen biasanya lebih murah dalam segala produk di laptop maupun. Nah, ini bisa jadi alternatif buat teman-teman nantinya bisa compete.
Nah, ini kalau misalkan nanti teman-teman bisa lihat deh hasil-hasil benchmarknya untuk Gen 12 dan akhirnya kenapa AMD sendiri udah harus meluncurin si Gen 4 ini di tahun ini lah. Karena memang performanya Gen 12 sekarang lagi bagus banget. Lanjut ke berita kedua. Ini ada game baru, ini sebenarnya action MMORPG ya. Kita juga udah nyoba main Lost Ark melewati CSGO dan Dota 2 dalam jumlah pemain aktif di Steam. Nah, Lost Ark ini berhasil menjadi salah satu game favorit di Steam, rilis pada 11 Februari kemarin. Game kembangan Smitegate ini terus meraih atensi yang cukup tinggi hingga saat ini. Seperti yang diambil dari data SteamDB, Lost Ark ini mencapai rekor jumlah pemain aktif sepanjang waktu dengan jumlah 1,3 juta. Itu ada di urutan kedua setelah PUBG PC ya, setelah PUBG. Terus yang ketiganya itu masih ada si CSGO dan keempatnya ada Dota 2 gitu. Nah, memang kalau kalian lihat kayak trailernya ini, si Lost Ark ini ngasih sebenarnya gameplaynya kayak Diablo mungkin ya, kalau teman-teman dulu main Diablo, si perspektifnya bukan 3D kayak kalian main RF atau misalkan kalian main bukan dua dimensi kayak kalian main RO atau game-game sekarang apa ya kayak main Genshin Impact gitu, nggak kayak gitu. Ini benar-benar dari satu perspektif, teman-teman ngegerakinnya kayak Diablo lah percis. Dan memang di sini si Lost Ark ini ngasih ke teman-teman banyak kelas yang bisa teman-teman mainin. Ada Bard, ada Sorcerer, ada Gun Blade dan lain-lain, banyak banget. Dan itu memang mereka punya mekanikal yang masing-masingnya. Dan mungkin yang kalian boleh cobain nanti cara downloadnya memang buat region Asia, si Lost Ark ini belum ada. Tapi kalian sekarang udah banyak videonya, salah satunya ini buat kalian gimana caranya mainin si Lost Ark untuk di Indonesia. Itu kalian mesti ganti VPN dan lain-lain. Dan menurut saya memang kalau kalian, tapi bakal lebih rame Lost Ark ini mainnya ketika kalian main bareng teman-teman, karena dia sistemnya ada dungeon, ada raid, ada dan lain-lain. Kalau misalkan kalian main sendiri agak bosenin. Cuman kalau dari story-nya, lore-nya lumayan rame lah gitu. Lanjut ke berita ketiga. Kita ada rumor tentang Nvidia RTX 3050 varian terbaru yang akan meluncur. Kayak teman-teman udah tahu juga sebenarnya RTX 3050 udah yang 8GB itu udah meluncur di 1 bulan yang lalu. Cuman ternyata Nvidia ngerilis lagi untuk generasi dengan penambahan power, yang dimana kita ngelansir dari Igor Lab yang nyatain kalau misalkan Nvidia tengah persiapan RTX 3050 dengan performa yang lebih mantap. Selain besaran VRAM yang memang masih sama, dikatakan pula bahwa konsumsi daya yang dibutuhin buat si 3050 RTX generasi terbaru ini bakal menghemat daya sekitar 15 watt dibanding varian sebelumnya. Oke, tidak hanya itu, terdapat dua varian berbeda di mana GPU yang arsitekturnya Ampere ini akan dibuat dalam SKU yang berbeda pula. Nah, masih berdasarkan Igor Lab, Ampere GA106 150 dan GA107 akan siap hadir di meramaikan pasar GPU yang sedang alami krisis ini. Meskipun berbeda angka akhirnya, namun keduanya masih sama-sama menawarkan memori yang sama, yaitu sebesar 8GB. Dikatakan pula bahwa kedua pin yang akan digunakan dalam PCB GPU tersebut akan sama, sehingga tidak membutuhkan perombakan secara total. Nah, dari konsumsi dayanya, tampak hal tersebut memang benar akan diimplementasikan. Menariknya, Ampere GA107 dikatakan hanya memakan daya sebesar 115 watt ketimbang adiknya yaitu GA106 yang memakai 130 watt. Ini bedanya tadi 15 watt ya. Bila berbicara performa, tampaknya akan ada perbedaan yang cukup kentara bila besar memori yang digunakan berbeda. Ditambah dengan perkataan dari AMD yang mana katakan bahwa besaran 4GB yang sudah tidak relevan zaman now katanya. Tampak membuat Nvidia semakin bersemangat untuk mengembangkannya. Bila rumor ini benar, kita para gamer, konten kreator boleh bersenang hati karena artinya pasokan GPU mulai membaik. Satu hal yang pasti kita tidak tahu apakah 3050 akan tepat sasaran atau bila ternyata benar diluncurkan gitu ya. Nah, tanggapan dari kita sebenarnya kan 3050 ini sekarang harganya di sekitar 8 jutaan ya teman-teman. Mungkin kalau yang kita harapkan kalaupun nanti udah ada di pasaran si GA107 ini ya harganya yang sama dengan akhirnya performa yang lebih bagus gitu ya. Sebenarnya 15 watt ini gak ketara ya kalau misalkan teman-teman nanti nge-build PC dengan base-nya di 550, karena setahu saya untuk 3050 itu
kalian butuh 550 watt tergantung dari si CPU sebenarnya atau motherboard yang kalian gunakan. Cuman dengan nantinya masih ada, ya maksudnya dengan perbedaan 15 watt ini berarti ngeboost dari si grafiknya, berarti FPS memungkinkan juga naik ketika kalian teman-teman main satu game. Mungkin kalian juga bisa lihat lah, udah banyak benchmarknya 3050 gimana performanya, tapi jangan kalian bandingin sama nanti 3050 di laptop ya, 3050H atau U gitu kan. Itu kan udah jelas beda dari power consumption, dari misalkan si pin konektornya juga beda, power yang digunain juga beda gitu. Lanjut ke berita selanjutnya. Nah ini masih relate ke berita pertama. Intel Next Gen Desktop CPU confirm 13th generation Raptor Lake. Terus 14 ada Meteor Lake di 2023 dan Gen Arrow Lake di 2024, bahkan Gen Lunar Lake di 2025. Nah kemarin dari saat investor meeting, Intel confirm kalau misalkan 4 next generation untuk CPU ini bakal diberi nama Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake, dan Lunar Lake. Nah di platform ini juga akan muncul di mungkin beberapa tahun ke depan, yang ditawarkan mungkin seperti biasa increase performance, efficiency, utilizing brand new processor nodes. Nah, dengan si 4 gen tadi sebenarnya Intel juga akan jadiin roadmap dari sisi pengembangan CPU dan GPU-nya si Intel. Hybrid design yang dari gen 12 sudah diterapin sama si Intel ini sebenarnya bakal dikembangkan dan juga bakal kayak di refine lah, maksudnya diperbaiki dari segi generasi selanjutnya. Ini pokoknya si Intel bakal fokus ke sana. Mungkin yang bakal kita lihat nanti ke depannya dengan core yang lebih banyak, clock base yang lebih bagus, tapi power consumption lebih rendah. Ya mungkin yang bakal dikembangin itu tadi dari Gen 12 itu kan sekarang udah ada yang namanya PNE cores gitu ya untuk si Alder Lake. Nah mungkin itu nanti mereka bakal kembangin lagi. Mungkin nanti ada dari PEA core dan lain-lain gitu. Itu bakal jadi fitur efisiensi buat dari si gen selanjutnya. Ini bakal kalau dari kita sih hampir mungkin dari AMD sama Intel juga udah punya plannya masing-masing, roadmap masing-masing gimana mereka untuk menguasain pasar ya. Maksudnya cuman ini bakal kita ngelihatnya mungkin bakal berbeda dari 2 tahun sebelumnya yang dimana AMD benar-benar menguasain pasar. Ini Intel punya potensi gede banget dengan gimana kita ngelihat performanya Gen 12. Cuman memang untuk harga ya masih sangat di atas buat DDR5. Ini bakal jadi PR buat masyarakat akhirnya bisa membeli, karena setahu saya lingkungan kita juga buat beli hardware yang baru untuk DDR5 atau misalkan bahkan buat beli VGA aja masih banyak pertimbangannya untuk sekarang. Kalau misalkan kita mau upgrade aja rata-rata masih prefer ke AMD 5600 atau bahkan ke Intel juga masih Intel 10 gitu, belum berani yang 11 aja nggak, kalau setahu saya di pasaran juga belum begitu laku, apalagi Gen 12 yang dimana motherboardnya masih harganya 5 juta sendiri untuk DDR5, RAM-nya itu 3 juta buat yang 8 GB atau 16 GB satu channel, itu masih lumayan banget. Jadi ya meskipun dari perbandingan dari segi performa, cuman kalau misalkan akhirnya toh nantinya harganya bisa kurang lagi, kita pasti nunggu, itu lebih baik nunggu. Oke, lanjut ke berita kelima. Nah, kita ada Horizon Forbidden West. Mungkin teman-teman yang tahu gimana si Aloy gitu di game sebelumnya di Zero Dawn, yang ceritanya sebenarnya kan Horizon Zero Dawn itu kan ngebahas tentang gimana post apokalips dunia yang dimana semua orang hidup lagi berdasarkan tribe, yang dimana di situ ada yang namanya si Aloy ini berusaha mengkondisikan lagi biar dunia ini tidak jadi kacau, dimana ada yang melawan satu device atau AI yang dimana dia bisa menghancurkan dunianya. Akhirnya si Aloy kan berhasil, cuman kan di akhir ceritanya buat di Zero Dawn itu si Aloy ternyata masih ada Hades yang berusaha merubah dunia di tahun berapa ya, pokoknya 31 century lah gitu. Nah di situ, nah akhirnya cerita dari akhir si Zero Dawn itu dibawa ke Forbidden West. Nah memang teman-teman bisa lihat juga nih gimana trailernya dari si Forbidden West, dan ini banyak fitur yang baru dari sebelumnya Zero Dawn. Yang mungkin yang menarik itu sekarang si Aloy udah bisa nge-glide, terus ternyata di akhir, saya udah lihat videonya di akhir
stage itu kalian udah bisa terbang bahkan dengan pakai mesin. Jadi kayak kalau dulu kan kita naiknya kayak naik apa sih itu binatangnya yang kita colokin terus kita bisa dinaikin jadi kayak kuda gitu. Nah yang sekarang dia bisa terbang gitu ngelilingin si mapnya. Yang bakal menarik banget, dan ada mini game yang katanya cuman memang bekal lebih rame itu di si Forbidden West itu tentang puzzle-puzzle yang ada di gamenya. Itu lebih susah dibanding Zero Dawn gitu. Dan ini mungkin bakal lebih menarik. Cuman saya lihat review ternyata kalau misalkan dulu kita mainin Zero Dawn itu bisa luangkan waktu sekitar 60 jam. Nah untuk si Forbidden West itu 60 jam belum sama si Frozen Zero ya, maksudnya apa sih yang DLS-nya, pokoknya saya lupa. DLS-nya itu yang hanya si Zero Dawn aja 60 jam. Nah kayaknya kalau untuk si Forbidden West ini 40 jam teman-teman bisa tamatin gitu. Dan memang si Forbidden West ini baru ada di PS4 dan PS5. Cuman kalau misalkan teman-teman yang main di PC, kayak misalkan karena kalian baru ngerasain main Zero Dawn kemarin di PC, ya kalian masih nunggu lama lagi karena ini biasanya kan si Gorilla ini biasanya memang fokus di konsol dulu, eksklusif di PS gitu. Nah ini kalian lihat aja lah trailernya, ini bakal keren banget juga gameplaynya, dan kalian bisa dapetin untuk yang standard editionnya itu di PS sekitar 700 ribuan, yang deluxe editionnya 1 juta. Kalian bisa mainin si Horizon Forbidden West gitu. Oke, mungkin itu aja untuk 5 berita yang kita bacain di Ups Gatel episode kali ini. Kalau misalkan ada berita-berita yang kurang lengkap menurut teman-teman, kalian bisa komen di bawah. Atau misalkan ada dari topik tadi yang menurut kalian masih belum jelas dan perlu berita tambahan keterangan dari kita, kalian juga bisa komen di bawah. Kalau misalkan mau nambahin info-info yang mungkin tadi saya salah sampaikan, juga bisa komen di bawah. Gitu aja, terima kasih untuk sudah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe videonya dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih, bye-bye.